Saudara, sejak dimulai Kamis lalu hingga siang hari ini, kegiatan vaksinasi COVID-19 di lingkungan gedung DPR masih berlangsung. Selain anggota Dewan, vaksinasi hari ini juga diikuti oleh tenaga pendukung di DPR seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, dan juga aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan parlemen. Vaksinasi di DPR dilakukan secara tertutup bagi media dan diberlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pihak Sekretariat Jenderal DPR menargetkan 1.000 hingga 1.500 orang per hari untuk mengikuti vaksinasi di DPR. Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya menyebut ada sekitar 12.000 penerima vaksin di lingkungan parlemen, mencakup anggota dewan beserta keluarganya. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di DPR berlangsung sejak 24 Februari lalu hingga 10 Maret mendatang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Aulia, apakah hari ini masih ada anggota DPR yang menjalani vaksinasi? Ya, selamat siang Paskalis. Masih ada Paskalis, tadi kami lihat ada anggota DPR fraksi PDIP yakni Andreas Hugo Pareira dan juga Krisdayanti yang datang hari ini untuk mengikuti proses vaksinasi di gedung DPR, tepatnya di gedung Kura-Kura. Tadi Andreas Hugo Pareira datang bersama staf ahlinya dan juga pihak asisten rumah tangganya. Sementara untuk Krisdayanti tadi terlihat hadir ditemani juga oleh anaknya begitu. Kemudian selain mereka juga tentunya masih ada beberapa anggota DPR yang datang hari ini untuk menjalani proses vaksinasi. Padahal sebenarnya memang saat ini masih dalam masa reses, tetapi dari pihak kesekjenan ini tentu mengingatkan kepada seluruh anggota DPR RI yang berjumlah lebih dari 500 orang itu untuk mengikuti vaksinasi di gedung DPR sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk jatah di gedung DPR RI sendiri, yakni hingga batasnya sampai 10 Maret 2021. Kemudian tadi kalau kami lihat juga sejak pagi sebenarnya sangat ramai, tetapi kalau semakin siang ini sudah semakin sedikit sudah tidak terjadi lagi antrean. Kalau tadi pagi sempat terjadi antrean yang cukup panjang, tetapi tetap memperlakukan jaga jarak begitu. Tapi untuk saat ini pas kali pesertanya sudah semakin dikit karena kemungkinan memang semua sudah selesai divaksin pada pagi hari tadi. Nah, sampai hari ini pun tidak hanya anggota DPR dan juga anggota keluarganya yang divaksin, tetapi juga diberikan atau peserta vaksinnya ini adalah para tenaga pendukung yang bekerja di lingkungan DPR, seperti misalnya petugas kebersihan, kemudian juga petugas keamanan, pengemudi, dan juga ASN yang bekerja di lingkungan DPR. Tadi juga kami sempat konfirmasi kepada pihak Sekjen DPR RI yakni Indra Iskandar menyebut bahwa perharinya proses vaksinasi di DPR ini menargetkan 1.000 hingga 1.500 orang per hari sehingga nanti bisa mencapai target yang sudah ditentukan hingga 10 Maret mendatang. Total yang terdaftar ini ada sekitar 12.000 peserta vaksin yang mengikuti proses vaksinasi di DPR RI. Itu juga mencakup anggota DPR RI beserta keluarganya, kemudian juga tenaga pendukung beserta keluarga dari tenaga pendukung yang bekerja di gedung parlemen. Proses vaksinasi sudah berlangsung sejak 24 Februari lalu dan nanti di tahap pertama ini akan sampai pada tanggal 10 Maret mendatang. Kemudian untuk di tahap keduanya langsung dilanjutkan dari tanggal 11 Maret mendatang sampai selesai. Paskalis. Nah, yang jadi salah satu sorotan juga oleh masyarakat adalah vaksinasi COVID-19 ini diberikan ke keluarga anggota DPR. Padahal sebenarnya presiden saja tidak demikian begitu, Aulia. Nah, sebenarnya apa sih alasannya? Ya, terkait itu tadi kami sempat konfirmasi juga, tanyakan kembali kepada Sekjen DPR RI yakni Indra Iskandar. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena untuk sebagai proteksi bagi anggota DPR RI itu sendiri, karena kalau hanya divaksin adalah hanya anggota DPR RI saja sementara anggota keluarga tidak, tentu itu masih besar kemungkinan akan ada terjadi penularan COVID-19 di lingkungan keluarga. Oleh karena itulah pihak dari Sekjen DPR RI ini juga bisa mengharuskan anggota keluarga dari anggota DPR ini untuk segera divaksin. Kemudian juga yang kedua adalah karena pada awalnya Kementerian Kesehatan ini meminta data kepada DPR, anggota-anggota DPR ataupun siapa-siapa saja ini yang akan masuk dalam peserta vaksin di gelombang kedua. Nah, kemudian Sekjen dari Kesekretariatan dari DPR ini menyerahkan data anggota Dewan DPR beserta juga daftar anggota keluarganya begitu, sesuai ataupun ini datanya juga berbasis dari data asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo yang selama ini menanggung asuransi
asuransi kesehatan bagi anggota DPR dan juga anggota keluarganya. Oleh karena itulah untuk proses vaksinasi di DPR ini tidak hanya anggota dewan saja tetapi juga berikut dengan anggota keluarga beserta tenaga ahlinya. Kemudian tadi juga dari Andreas Hugo Pareira, anggota DPR RI fraksi PDIP menyebutkan bahwa sebenarnya soal vaksinasi ini bukan perkara status tapi bagaimana mencapai kekebalan kelompok begitu, sehingga dengan divaksin orang-orang terdekat seperti misalnya anggota keluarga ini juga turut divaksin, maka nanti bisa akan lebih cepat tercapai herd immunity. Dari pihak Kesekretariatan Jenderal DPR RI pun meminta agar keikutsertaan anggota keluarga dari anggota dewan ini tidak menjadi polemik, karena nanti pada akhirnya setiap ataupun juga semua masyarakat Indonesia akan berhak dan juga akan mendapatkan vaksin COVID-19 seperti yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Aulia Faradina melaporkan langsung vaksinasi yang dilakukan di gedung DPR Senayan, Jakarta. Terima kasih.